Shalom Jemaat Tuhan, selamat hari Minggu untuk kita semua. Saya percaya hari ini penuh sukacita karena kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Dan saya percaya bahwa roh Tuhan tidak terbatas dimanapun kita berada. Mari kita angkat satu pujian, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam nama, katakan Yesusku, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Sekali lagi kita katakan Yesusku, Yesusku luar biasa. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi kita katakan, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kasih-Mu tak pernah
pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selamanya, dari selama-lamanya, sampai selamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Saya percaya Dia Allah yang berjanji untuk memberikan kita ketenangan, untuk memberikan kita kekuatan, mengusir semua rasa takut kita untuk bisa menghadapi masalah dan badai yang ada di dalam hidup kita. Mari kita angkat satu pujian ini, Tenanglah Kini Hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang memimpinku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku
know His power, know His power. In quietness and trust, when the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you. When the oceans rise, and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. And I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. Know you are God. I will be still, 'cause I trust in you, Lord. Oh, my heart will trust in you. Oh, I will be still. Oh, I will be still. Know you are God. You are my peace. Oh, da 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 ba. Oh, yeah, da 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 ba. Oh, yeah, da 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 ba. Oh, yeah, da 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 ba. Oh, I know that you are God. I know that you are. Oh, terima kasih Tuhan buat kekuatan yang baru, buat hadirat-Mu Tuhan, buat ketenangan-Mu yang Kau berikan bagi kami. I will be still, know you are God, know you are God, know you are God. Oh, thank you, Lord. Terima kasih Tuhan, Kau ajarkan kami untuk tetap tenang. Kau ajarkan kami untuk tetap mencari Engkau Tuhan. Di setiap situasi apapun yang boleh kami alami, kami selalu bersyukur Bapa bahwa kami punya Allah yang baik. Kami juga percaya Engkau Allah yang setia Tuhan, yang mampu menguatkan kami untuk melewati semua masalah yang kami hadapi saat ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, shalom, salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Senang bisa berjumpa bersama-sama kembali melalui online streaming ibadah minggu tanggal 5 April. Siapkan catatan Anda, Alkitab Anda, tapi sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan Engkau. Hari ini kami bisa beribadah kembali Tuhan melalui online streaming. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Engkau buat seluruh keluarga kami, orang tua, anak-anak kami, dan saudara-saudari kami seiman di bawah perlindungan Engkau sampai hari ini Bapa. Buka hati kami Tuhan, biar kami bisa mendengarkan firman-Mu, dimotivasi, dikuatkan
dan kami bisa beraktivitas lebih lagi Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, yang diberkati Tuhan berkata, amin. Hari ini Bapak Ibu Saudara, saya akan berikan judul firman Tuhan untuk kita adalah pause. Pause itu artinya adalah jeda sebentar, ya, jeda sebentar dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Apapun itu, jeda sebentar, pause. Mari kita lihat ke Alkitab kita di 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat 2-4 dan ayat yang ke-12. Kita akan belajar dari seorang Yosafat yang sedang menghadapi kesulitan besar, tantangan besar sebagai raja. Dia diserang oleh laskar musuh yang besar dan saya mau katakan dan dia berhasil. Ya, mari kita buka 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat yang kedua sampai keempat dan ayat yang ke-12 saya bacakan. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Ayat yang ke-12. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka, karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Ada 3 hal yang akan saya bagikan melalui firman Tuhan ini, apa yang Yosafat hadapi di dalam tantangan yang besar. Sama halnya kalau kita menghadapi sesuatu tantangan yang besar di hadapan kita pegang yang 3 hal ini, pasti kita akan berhasil dalam melewatinya. Yang pertama, dikatakan tadi, poin pertama Anda bisa tulis adalah Yosafat mencari Tuhan. Katakan sama-sama, Yosafat mencari Tuhan. Dia memutuskan untuk mencari Tuhan karena dia takut menghadapi laskar musuh yang besar. Dia memutuskan mencari Tuhan karena dia takut terhadap laskar musuh yang besar. Banyak sekali orang saat ini, orang percaya atau orang yang belum percaya, mereka mencari Tuhan karena takut akan coronavirus 19 yang sedang terjadi di seluruh dunia saat ini. Mereka khawatir akan hidup mereka khawatir akan kematian sanak saudara mereka yang mereka ketahui pergi lebih dulu karena sakit coronavirus 19 ini. Saya ingat sekali Bapak Ibu Saudara yang kekasih, bulan Februari, bulan lalu, saya bagikan firman Tuhan dari kitab Yosua pasal yang ketiga, bagaimana waktu itu Yosua ditugaskan oleh Tuhan, tugas yang berat sekali setelah Musa mati. Mungkin Anda ingat tanggal 23 Februari saya bagikan itu dengan topik firman Tuhan pada waktu itu adalah Yosua First Assignment. Tugas pertama Yosua dari Tuhan. Dan Tuhan memerintahkan Yosua untuk menyeberangi sungai Yordan. Dan yang kedua, Tuhan memerintahkan Yosua untuk meruntuhkan tembok Yeriko. Suatu tantangan yang besar sekali. Dan dikatakan, kenapa tantangannya besar? Dikatakan di Yosua pasal yang ketiga, ayat yang keempat, dikatakan begini, sebab jalan itu belum pernah mereka lalui. Coba Anda bayangkan, disuruh tugas pertama, tapi mereka belum pernah lalui jalan ke arah sana menghadapi orang-orang tersebut. Dan Tuhan punya cara sendiri untuk membawa Yosua meraup kemenangan. Waktu firman Tuhan itu, saya ingat waktu firman Tuhan itu diberitakan bulan lalu, saya percaya bahwa mungkin kita hanya mendengar firman Tuhan itu, di mana dikatakan jalan itu, cara itu belum pernah kita lalui. Mungkin kita dengar hanya sekedar dengar firman Tuhan, tapi kita belum pernah punya pengalamannya.
Tapi sangat menarik sekali, sebulan berlalu, mulai masuk bulan Maret kemarin ini, tiba-tiba muncul wabah COVID-19 masuk ke Indonesia, dan ayat yang tadi baru kita baca ini menjadi sebuah rema bagi kita, semua karena kita sedang menghadapi tantangan dan musibah yang besar ini, yang belum pernah kita lalui. Ya, segala sesuatu yang terjadi sekarang ini adalah jalan atau cara yang belum pernah kita lalui dahulu kala. Ini hal yang baru sekali. Coba Anda renungkan sejenak. Coba Anda renungkan bagaimana ada sebuah istilah yang sekarang ini muncul, istilahnya BDR. Ini belajar dari rumah, bekerja dari rumah, betul? Beribadah dari rumah, melakukan Zoom meeting dari rumah, rapat dari rumah, gereja berdoa melalui Zoom meeting dari rumah, care meeting dari rumah, bahkan anak kami Joshua les piano juga melalui Zoom dari rumah. Kita tahu juga apa namanya istilahnya social distancing, kita nggak harus jaga jarak kemanapun kita pergi, dan semuanya masih banyak lagi, dan semua kita lakukan dari rumah yang nggak pernah kita jalani atau lakukan sebelumnya. Kita ini sedang di lockdown di rumah masing-masing. Memasuki tahun 2020 ini tidak pernah terpikir kita akan mengalami hal seperti demikian. Beribadah dari rumah, it is impossible. Tetapi itulah cara Tuhan. Ya, segala sesuatu yang kita lakukan untuk pertama kalinya pasti merupakan sebuah tantangan yang sulit untuk kita jalankan. Anda pertaruhkan keyakinan Anda kepada Tuhan untuk menghadapi dan melakukannya. Ya, rasa takut sudah pasti ada. Rasa khawatir, kecewa, cemas, bimbang sudah pasti kita alami selama beberapa hari ini. Kita harus mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Kita harus bertindak hati-hati, mencari Tuhan. Sangat populer sekali di dalam 1 bulan terakhir ini. Tuhan punya cara untuk membawa manusia datang kepada Tuhan, minta pertolongan daripada Tuhan. Apabila yang pertama ini Anda dan saya bisa berhasil melewatinya, saya percaya yang kedua, ketiga akan mengikutinya. Karena kenapa? Karena kita pernah mengalaminya. Firman Tuhan di Mazmur 23 dikatakan bahwa sekalipun aku melewati lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Karena gada dan tongkatmu, itulah yang menjadi kekuatanku. Jadi setiap pencobaan yang kita alami ini, Yosafat alami, Anda alami, saya alami, keluarga Anda alami, itu pencobaan-pencobaan biasa. Ya, kita harus mencari Tuhan, apa solusinya daripada Tuhan. Ya, saya percaya ini adalah sebuah wake up call untuk kita semua, disadarkan oleh Tuhan. Coba Anda bayangkan, disadarkan oleh Tuhan hanya karena satu virus corona yang bisa menyebar ke seluruh pelosok dunia. Manusia disadarkan untuk beraktivitas lebih lamban. Ya, tidak, dalam bahasa Inggris ini dikatakan slowing down. Ya, biasanya kita sibuk sekali, tiba-tiba Tuhan lockdown kita di rumah, dan Dia mau bersekutu sama Anda dan saya. Dia mau menikmati keluarga Anda bersama-sama. Dia mau menikmati apa itu persekutuan, hubungan yang intim satu sama lain. Tuhan punya cara untuk kita melewatinya. Amin, saudaraku. Kita tidak perlu panik. Walaupun Yosafat menghadapi laskar musuh yang besar, Anda mengalami masa-masa yang sulit saat ini. Saya mau katakan, sebagai hamba Tuhan, saya mau katakan, menguatkan Anda, jangan takut dan jangan panik. Karena di dalam Tuhan, semuanya pasti segala-galanya bisa. Amin, saudaraku. Ada dua hal yang kita hadapi sewaktu kita menghadapi tantangan atau krisis. Yang pertama adalah kalau krisis dan tantangan kita tidak tangani dengan benar, itu akan bisa mengarah kepada dangerous, berbahaya. Dan yang berikutnya adalah bahwa tantangan itu adalah sebuah kesempatan. Ya, kesempatan daripada Tuhan. Kita harus melihat dari kacamata, dari lensanya Tuhan kita. Ya, Anda duduk dengan firman Tuhan saat ini, mungkin Anda merasa takut, mungkin keluarga Anda merasa takut, mungkin teman-teman Anda merasa takut, tapi percaya bahwa kalau kita serahkan semua sama Tuhan,
pasti Tuhan akan menjaga kita semua, ya. Saat rasa takut masuk ke dalam pikiran Anda, keputusan yang Anda buat, Anda harus tahu bahwa itu tidak berasal dari Tuhan. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7, kita lihat firman Tuhan ini. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Tahukah Anda bahwa betapa berbahayanya rasa takut itu? Betapa bahayanya rasa takut itu kalau kita izinkan tinggal di dalam kehidupan kita. Rasa takut itu akan menuntun Anda dan saya untuk membuat keputusan yang tidak alkitabiah. Anda tidak mempercayai Tuhan untuk mengambil alih segala masalah Anda. Tadi dikatakan Allah nggak pernah memberikan kita roh ketakutan, tapi Dia memberikan kita roh yang membangkitkan kekuatan. Saat-saat sulit seperti ini, Tuhan memberikan roh yang membangkitkan kekuatan Anda dan saya untuk menghadapinya. Ya, bukan hanya membangkitkan kekuatan, tadi dikatakan firman Tuhan, Tuhan juga menaruh kasih dan ketertiban dalam hidup kita, sehingga kita bisa melihat dari lensanya Tuhan. Yosafat, saya percaya, mengajarkan kita bahwa mencari Tuhan dalam setiap kondisi yang berbahaya adalah sebuah pilihan dan keputusan yang tepat. Jika Anda membiarkan, saya katakan, Mr. and Mrs. Fear, kalau kita membiarkan Tuan dan Nyonya takut tinggal dan menguasai hidup kita, maka Anda dan saya akan kehilangan rencana yang terbaik dari Allah Bapa kita di surga. Amin, saudara. Kita harus memiliki gaya hidup yang selalu mencari Tuhan. Di Amos pasal yang kelima, ayat yang keempat dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Saya ulangi, carilah aku, kata Tuhan, maka kamu akan hidup. Hal yang paling berbahaya yang terjadi dalam kehidupan setiap orang percaya adalah sewaktu mereka kehilangan iman mereka di dalam masa-masa sulit. Iman mereka kandas karena tidak tahan menghadapi tekanan, tidak tahan menghadapi goncangan-goncangan yang datang dengan tiba-tiba. Seperti kasus coronavirus 19 ini. Suatu iman Anda kandas, Anda akan kehilangan segala-galanya untuk hidup ini. Apa yang Yesus katakan di Lukas pasal yang ke-18 ayat 8. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Tuhan katakan nanti kalau dia datang kembali, dia dapatkan iman gak di bumi ya? Dia tidak mengatakan dia dapatkan harta kekayaan orang-orang percaya, tidak ya, tidak. Dia tidak katakan demikian, tapi dia katakan ada iman gak ya yang saya dapati suatu saya kembali nanti. Begitu pentingnya iman Anda di hadapan Tuhan dalam menghadapi situasi sulit seperti ini. Iman Anda yang harus Anda andalkan. Takut itu hanya bisa dikalahkan oleh iman. Saya ulangi, takut itu hanya bisa dikalahkan oleh iman. Amin, saudara. Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran firman Kristus. Oleh sebab itu, sewaktu Yosafat datang kepada Tuhan, mencari Tuhan, dengan kata lain dia mau membangkitkan imannya, sehingga imannya yang melihat keadaan di depan sana, bagaimana laskar musuh yang besar itu akan menyerang dia. Dia mencari Tuhan. Demikian juga dengan kehidupan kita. Suatu kita mengalami masa-masa sulit, ingat, iman itu timbul hanya dari pendengaran kita. Apa yang firman Tuhan katakan ke dalam roh Anda, bukan apa yang di media sosial katakan tentang apa yang sekarang sedang terjadi ini, tapi apa yang firman Tuhan katakan kepada hidup Anda, kepada hati Anda. Disitulah iman Anda bertindak. Iman itu, saya mau katakan ini, iman itu adalah mempercayai di dalam kegelapan apa yang Yesus katakan di dalam terang. Saya ulangi, iman itu adalah mempercayai di dalam kegelapan apa yang Yesus katakan di dalam terang. Poin yang kedua, tadi kita baca firman Tuhan bahwa
dikatakan Yosafat berpuasa. Semua katakan berpuasa. Sebagai seorang raja yang sudah memerintah selama 25 tahun, dia menyerukan puasa kepada seluruh Yehuda. Coba Anda bayangkan seorang raja dalam kesulitan besar menghadap kepada Tuhan dan dia putuskan, saya akan declare puasa kepada seluruh rakyat saya. Seorang raja memerlukan sebuah kerendahan hati untuk memutuskan seperti demikian. Berpuasa itu artinya kita menyalipkan segala kedagingan kita. Berpuasa itu artinya kita tidak mengakui diri kita, kedagingan kita, dan kita membuka diri kita untuk mengandalkan kekuatan Tuhan di dalam segala area kehidupan kita. Berpuasa itu mengatakan seperti begini, aku tidak bisa Tuhan, tapi Engkau bisa, sanggup, lakukanlah. Berpuasa itu melawan segala roh kedagingan kita, dan kita mengandal rohnya Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan katakan di Yesaya 58 ayat 6 sampai 7. Dari bahasa Indonesia masa kini saya bacakan. Inilah puasa yang kukehendaki. Lepaskanlah belenggu penindasan dan beban ketidakadilan, dan bebaskanlah orang-orang yang tertindas yang saat ini sedang dialami oleh seluruh dunia. Bagilah makananmu dengan orang yang lapar, terimalah orang-orang gelandangan di rumahmu, berilah pakaian kepada orang telanjang, dan jangan menolak saudaramu yang perlu ditolong. Berpuasa itu tidak memikirkan tentang keadaan diri kita, tapi kita berpikir tentang keadaan orang lain. Melakukan hal yang baik di masa-masa yang sulit ini kepada orang-orang di sekitar kita yang jobless, kehilangan pekerjaan, tidak ada pekerjaan, toko semua mall tertutup, orang-orang dirumahkan, bahkan dipecat. Sangat menyedihkan sekali. Tuhan katakan, lepaskanlah belenggu penindasan dan beban ketidakadilan. Bebaskanlah orang-orang yang tertindas. Itu berpuasa yang benar menurut Tuhan. Yosafat melihat semuanya ini, dia tidak panik. Pertama, dia mencari Tuhan, dia mengandalkan Tuhan, dia tahu Tuhan punya cara sendiri, dia belum pernah melewati apa yang sedang terjadi dalam hidup dia. Yang kedua, dia juga memutuskan untuk seluruh rakyat Yehuda berpuasa. Saya mau mengajak seluruh umat Tuhan, Jemaat City Blessing Berkat Bagi Bangsa, kita akan melakukan doa puasa secara bersama-sama yang akan kita mulai dari tanggal 6 April hari Senin depan sampai tanggal 20 April. Puasa kita akan dimulai jam 8 malam hari Senin dan akan dibuka puasanya jam 12 siang hari Selasa keesokan harinya. Setiap hari seperti demikian sampai tanggal sampai tanggal 19 April. Jadi dari tanggal 6 April sampai 19 April itu ada 14 hari. Saya mengajak semua jemaat, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, ambil bagian untuk seruan berdoa dan berpuasa. Kita sudah serukan doa setiap hari. Setiap hari Jumat kita akan berdoa secara corporate melalui Zoom. Setiap hari kita akan berdoa di home prayer di rumah kita masing-masing. Ajak keluarga Anda, dan setiap care prayer ya di care cell Anda juga bisa mengajak anggota sel Anda melalui teknologi modern WhatsApp ini yang kita bisa pergunakan sehingga kita bisa berkomunikasi dengan baik. Yosafat berpuasa. Dalam hal ini kita juga mau ambil bagian untuk berpuasa di dalam saat-saat yang susah seperti yang kita hadapi sekarang ini. 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat 13-14 berkata begini. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Persyaratan utama, firman Tuhan tadi katakan, untuk Allah ingin memulihkan negeri kita Indonesia dan seluruh dunia. Persyaratan pertama Tuhan katakan kita harus merendahkan diri. Berdoa,
mencari wajah Tuhan, berbalik dari segala jalan kita yang jahat. Inilah waktunya untuk it is a wake up call bagi kita semua untuk datang kepada Tuhan, bertobat dan minta ampun Bapak Ibu Saudara. Bertobat dan minta ampun atas segala kejahatan kita. Dan minta supaya Tuhan itu memulihkan negeri kita, memulihkan keluarga Anda, anak-anak Anda, orang tua Anda, semua rakyat Indonesia dan di dunia ini. Dimulai dari merendahkan diri kita masing-masing. Yang ketiga, yang terakhir, Yosafat juga berdoa. Yosafat berdoa. Di ayat yang ke-12 tadi kita baca bahwa kami tidak tahu, dikatakan ayat yang ke-12, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Mata kami tertuju kepadamu. Setiap orang di muka bumi ini suatu saat menghadapi COVID-19, mata mereka tertuju semua kepada Tuhan. Tiba-tiba yang ateis bertobat terima Tuhan. Tiba-tiba yang gak percaya sama Tuhan datang kepada Tuhan. Tiba-tiba yang gak pernah berdoa kepada Tuhan. Sangat unik sekali bagaimana Tuhan punya cara untuk membawa manusia sadar akan apa yang sedang terjadi ini. Puji nama Tuhan, Yosafat berkata bahwa dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan, tetapi satu hal yang dia tahu, yang masih dia miliki, yang masih bisa diandalkan adalah mata yang tertuju kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang sekasih di dalam Tuhan, saya mengucap syukur kepada Tuhan bahwa semua ini terjadi untuk kebaikan Anda dan saya, bagi mereka yang mengasihi Dia. Di belakang semuanya ini pasti ada sesuatu yang baik sedang terjadi. D.L. Moody memberikan kutipan seperti ini. Dia yang berlutut paling banyak akan bertahan paling lama. Dia yang berlutut paling banyak di dalam doa akan bertahan paling lama. Andalkan Tuhan. Yosafat andalkan Tuhan di dalam doanya. Dia berseru kepada Tuhan. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 2 dikatakan begini. Dalam pertandingan ini biarlah mata kita terus memandang ke depan, yaitu kepada Yesus. Dialah Raja dan pahlawan iman yang terutama bagi kita dan yang sudah menyelesaikan pertandingan yang diberikan kepadanya dengan sempurna. Mata kita tertuju kepada Tuhan. Apapun yang terjadi sekeliling kita, Bapak Ibu Saudara, mata kita tertuju kepada Tuhan. Kita terus berdoa, percaya bahwa segala sesuatu ini akan segera berakhir di dalam nama Tuhan Yesus. Ada amin, saudaraku? Ayat yang terakhir, Ibrani pasal yang 13 ayat yang ke-6 dikatakan begini. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, saya percaya firman Tuhan ini memberikan kekuatan, motivasi kepada kita. Seperti tadi saya katakan poin-poinnya, Yosafat pertama kali dalam menghadapi laskar musuh yang besar, dia mencari Tuhan. Yang kedua, dia berpuasa, memutuskan untuk seluruh rakyat Yehuda berpuasa. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, Yosafat berdoa mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita satukan hati kita datang kepada Tuhan. Berdoa di hadapan Dia. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami sudah mendengarkan kekuatan daripada firman-Mu Tuhan yang memberikan motivasi dalam hidup kami untuk terus mencari Engkau dalam suka dan duka, masa sulit dan masa tidak sulit. Kami terus mau mengandalkan Engkau dalam berpuasa dan berdoa di dalam hidup kami ini ya Bapa. Kami tahu Tuhan apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kami ini, yang di sekeliling hidup kami ini Tuhan. Kami tahu itu atas seizin Engkau. Dan kami tahu Tuhan Engkau akan membawa kami melalui iman, dari iman kepada iman. Engkau akan menguatkan iman kami Tuhan. Kami tidak akan panik, kami tidak akan takut. Kami percaya kepada firman-Mu. Firman-Mu iya dan amin. Firman-Mu tidak pernah gagal. Hamba berdoa
buat seluruh kawanan domba dimanapun mereka berada saat ini. Engkau jaga, lindungi, berkati mereka ya Tuhan. Dijauhkan kami semua dari yang jahat, sakit, penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya dan diberkati Tuhan berkata, amin. Semangat Bapak Ibu Saudara, lakukan aktivitas Anda, muliakan Tuhan dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Amin, haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua telah mendengarkan firman Tuhan. Dan saya percaya setiap firman yang ditabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Ia akan menghasilkan buah kebenaran di dalam kehidupan kita. Baik, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita bersatu dalam doa dan terimalah berkat-berkat yang daripada Tuhan. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini kami mengucap syukur buat berkat-berkat-Mu, buat firman-Mu yang memberikan kekuatan bagi umat Tuhan. Dan saya percaya ya Bapa bahwa penyertaan-Mu, perlindungan-Mu sempurna. Engkau yang perintahkan malaikat-malaikat-Mu berjaga-jaga di sekeliling kehidupan kami, orang-orang yang kami kasihi. Bahkan kami percaya tidak ada malapetaka yang akan menimpa kami. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mau berdoa sebagaimana Engkau mengajarkan murid-murid-Mu berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan kiranya berkat yang daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, yang menyertai Engkau mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang diberkati berkata, amin, amin. Saya percaya hari ini kita semua bersuka cita. Berikan semangat kepada orang-orang di sekeliling Anda, kepada seluruh anggota keluarga Anda, dan tetap ikuti anjuran pemerintah, tinggal di dalam rumah, dan jangan lupa mencuci tangan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin.